Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dalam cerita Ramadan, cerita penuh hikmah. Buah hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada tanggal 17 Ramadan lalu kita telah memperingati malam nuzul Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengisyaratkan pada kemuliaan bulan Ramadan terkait hikmah turunnya Al-Quran. Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini kata Allah, aku turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan bukan hanya sebagai bahan bacaan saja, akan tetapi seluruh ayatnya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas Allah desain sebagai hudan linnas, petunjuk, pedoman dan solusi kemudahan hidup bagi manusia di dunia sampai di akhirat nanti. Kata Allah, Al-Quran adalah pedomanmu. Dari lahir sampai dengan engkau wafat, semuanya tertuang dalam Al-Quran. Coba secara singkat kita lihat bagaimana Allah mendesain Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Coba kita perhatikan teman-teman, dimulai dari saat kita di dalam kandungan, agar kandungan ibu kita sehat dan nyaman, Allah tuangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Lanjut, begitu kita dilahirkan, bagaimana agar ASI ibu kita lancar, dan berapa tahun ASI diberikan kepada kita, itu dituangkan dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Lanjut lagi, usia kita 2 tahun sampai dengan balik, sampai kita mendapatkan pendidikan, ada di Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Terus ketika kita belajar bagaimana agar kita cepat memahaminya, ada di Quran surat At-Taubah ayat 122. Lanjut lagi, kita mulai bergaul, mulai menemukan teman yang berbeda, tidak terjebak dalam pergaulan yang salah. Semuanya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bahkan teman-teman, ketika kita kembali kepada Allah untuk mendapatkan surganya, ada di surat Al-Baqarah ayat 25. Seluruhnya tertuang dalam Al-Quran, ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jika kita bisa praktekkan itu semua seperti para sahabat dahulu melakukannya, maka Allah akan mengangkat kita dari jahiliyah menuju sebaik-baik manusia. Sahabat buah hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjut, Bunda Ros ada kuis dulu nih, ditebak ya. Yang benar Bunda Ros doakan supaya masuk surga, dan yang salah insya Allah nyusul surga juga. Amin ya rabbal alamin. Ditebak ya. Apakah aku adalah panduan hidup umat muslim seluruh dunia. Aku termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Jika umat muslim membaca aku akan datang kepada dia di akhirat nanti dan memberikan syafaat kepadanya di akhirat nanti. Apakah aku? Jawabannya betul, Al-Quran. Insyaallah semuanya yang jawab masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat buah hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Teman-teman pernah dengar nggak sejarah proses pertama kali Al-Quran diturunkan? Teman-teman, sebelum Nabi menerima wahyu dan diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, perjuangan beliau sangat amatlah tidak mudah. Beliau merasakan kegelisahan-kegelisahan dalam beraktivitas, sampai beliau memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih intensif selama sebulan penuh di bulan Ramadan tersebut. Beliau bertakarrub kepada Allah, memohon solusi bagaimana menghadapi penduduk Mekah yang bermaksiat tersebut. Kemudian dipilihlah oleh beliau sebuah tempat yang bernama Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Kenapa dipilih Gua Hiro, teman-teman? Berdasarkan kajian para ulama, di antara gua-gua yang ada di sekitaran kota Mekah, gua yang desain bebatuannya yang langsung garis lurusnya menghadap ke arah Ka'bah hanyalah Gua Hiro. Gua Hiro ini, teman-teman, adalah tempat yang memudahkan Rasulullah SAW terhubung langsung kepada Allah sekaligus terhubung dengan masyarakat Mekah pada saat itu. Di atas gua itulah Nabi mengamati keadaan masyarakatnya. Ada yang mabuk, ada yang berkelahi, dan lain-lain. Ketika mendapati situasi keadaan di Mekah tersebut tidak aman, Nabi Muhammad SAW kemudian masuk kembali ke dalam gua tersebut, menyendiri memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kondisi tersebut. Lalu turunlah Jibril menyerupai manusia untuk menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra," bacalah. Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Respon beliau pada saat melihat malaikat Jibril tersebut, yaitu badannya menggigil ketakutan, teman-teman. Lalu Jibril memegang tangan beliau dan mendekapnya sampai Nabi merasakan begitu payah, lalu melepaskannya. Lalu malaikat Jibril berkata kembali, "Iqra," bacalah. Nabi pun kembali menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Saya benar-benar tidak bisa membaca. Teman-teman coba bayangkan, Rasulullah sebelumnya belum pernah sekolah, belum pernah belajar baca dimanapun. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menyuruh beliau untuk baca sesuatu hal yang belum pernah didengar sebelumnya. Lalu dalam situasi tersebut Rasulullah SAW masih merasakan menggigil ketakutan, teman-teman. Lalu malaikat Jibril memeluknya kembali dan memberikan ketenangan kepada Nabi. Lalu malaikat Jibril membaca kembali dengan ayat yang sempurna, seperti yang sekarang kita kenal, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Muhammad SAW kemudian pulang membawa wahyu tersebut dalam keadaan menggigil ketakutan. Beliau mencari istrinya Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya. Sahabat buah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah kita dengarkan sejarah proses turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW. Baiklah teman-teman, di akhir ini kita berdoa bersama-sama memohon keistiqomahan bersama Al-Quran dan hidup kita berkah dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam.
الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة التوبة. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. نور قلوبنا بنور تلاوة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور تلاوة القرآن. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة، بلدة طيبة ورب غفور. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء، وشفاء من كل داء، واحفظنا من كل وباء. ثم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا، وارحمهم كما ربياني صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل القرآن، ومن أهل العبادة، ومن أهل الصداقة، ومن أهل الخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.